Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik, kita semua boleh ada di tempat ini. Kita percaya itu semua karena Tuhan, karena berkat dan juga tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau naikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Bahkan kita mau diisi kembali dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang memberkati setiap kami. Pada pagi hari ini Bapa, yang mempunyai kerinduan yang besar untuk kami mencari Tuhan. Yang punya kerinduan yang besar untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Engkau Allah Roh Kudus yang Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap intimidasi kegelapan yang coba mengganggu kami, konsentrasi kami Bapa, kami mau tolak hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta otoritas Allah yang ada di tempat ini Tuhan, menaungi setiap kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Ini setiap kami Tuhan, haleluya Yesus. Amin Yesus, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mau mengucap syukur, buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mau mengucap syukur buat hari yang Engkau beri atas hidup kami Tuhan. Setiap hari Yesus memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha
Engkau Allah semesta alam Yesus. Amin Tuhan. Di hadapan Tuhan katakan kudus, kuduslah. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah semesta alam, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Yes, surga bumi katakan Engkau kudus, kudus, kuduslah. Haleluya. Allah semesta alam, Kau kudus, kudus. Yes, kuduslah Tuhan. Surga bumi jemaat Tuhan sama-sama katakan kudus, kuduslah. Haleluya Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kami mau sembah Engkau Allah yang Allah kudus. semesta Haleluya alam. Yesus, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Surga bumi Katakan kuduslah Kau Tuhan. kuduslah, kuduslah Haleluya Tuhan. Allah semesta alam. Yes Tuhan, haleluya. Kuduslah, kuduslah Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertahta Engkau atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mencari dan beribadah kepada Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap tinggal berdiri. Kita mau tinggikan Allah kita yang hidup, amin. Kita mau puji. Kita mau angkat suara kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan tak perlu kau khawatir. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk. Katakan tak perlu kau khawatir. Haleluya Yesus. Sama-sama sekarang nyanyikan kebesarannya. Haleluya Tuhan, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melewati. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Sebab Yesus sanggup, gerakkan kakimu. Kita mau menari dan bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melewati. Sekarang
Bapak Ibu Saudara, tempat perlindungan ku dipertahankan. Yesus, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang agung dan perkasa. Dia adalah tempat perlindungan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap doa-doa kami Bapa, meskipun kami belum melihat ada jawaban Tuhan, tetapi kami mau percaya kepada Engkau Yesus. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang berkuasa Tuhan. Allah yang berjalan di samping kami Tuhan. Bahkan Allah yang menggendong kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati Bisa rasa sesak di dada. Kami mau percaya imanku. Haleluya Yesus, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam kami dalam lembah kelam Tuhan, tak mengapa asal Kau di sampingku Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. kami memegang Engkau Tuhan. Iman yang aku Amin Yesus, padamu Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Jiwaku, amin Yesus, apakah masih ada harapan melewati, amin Tuhan, rasa sesak di dada. Iman kami berkata Tuhan, imanku berkata bahwa Engkau punya rancangan yang terindah atas kami Tuhan. Engkau Allah yang memegang kendali hidup kami Tuhan. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
kuasa untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang punya kuasa. Engkau pegang kendali hidup kami Tuhan. Haleluya. Asal Kau di samping kami Tuhan. Walaupun banyak masalah kami Tuhan, tapi kami mau pandang Yesus. Engkau harapan kami Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Haleluya. Padamu walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun gunung, haleluya, tetap percaya. Haleluya Yesus. Mengapa Tuhan ada Engkau di samping kami. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Haleluya. Iman yang haleluya padamu Tuhan yang setia, iman yang kami pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang iman yang kami pegang, iman yang haleluya Yesus, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagi rancangan-Mu sempurna Tuhan. Engkau Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Hanya Yesus penolongnya. Katakan Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Amin Yesus. Engkau sanggup pulihkan hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Ku percaya hanya Yesus. Amin. Haleluya. Kau lebih tahu. Haleluya. Ku percaya hanya Yesus penolongnya setia, hanya Yesus. Amin Tuhan, penolongnya katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya setia. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
Karena rancangan-Mu indah buat kehidupan kami Tuhan. Allah yang memegang tangan kami dan menuntun kami di setiap waktu. Engkau membaharui kami dengan kekuatan-Mu. Ketika kami datang di tempat ini Bapa, kami membawa hidup kami. Kami mempersembahkannya bagi Tuhan. Kerjakanlah Allah ketika Engkau mengerjakan pengudusan dan Engkau mengerjakan pembenaran di dalam kami. Roh Kudus bicaralah apa yang harus kami bereskan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kami serahkan, yang harus kami buang. Engkau Tuhan membentuk kami. Kekuatan firman mengubah kami. Ketika kami keluar dari tempat ini, di alam bawah sadar kami telah menetapkan firman menjadi fondasi dasar hidup kami. Sehingga setiap saat secara otomatis hidup kami digerakkan oleh firman. Karena kami telah menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua. Berkati Roh Kudus dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kekasih, silakan duduk. Apa kabar? Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa apa yang saat ini sedang saudara hadapi. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama mengecek kehidupan kita ya. Perhatikanlah keadaanmu, apakah engkau sedang jatuh. Ya, perhatikanlah keadaanmu, apakah engkau sedang jatuh. Saudara-saudara, hari ini saya mau kita akan memeriksa hidup kita sementara gereja Tuhan di akhir zaman menghadapi tantangan yang sedemikian berat, yang sedemikian kritis berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh kegelapan mengenai kerinduan kita akan Tuhan. Nah, hari ini saya mau saudara kita menangkap sesuatu pesan dari Tuhan. Mari kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 13. Kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita kembali kepada bahasa asli. Bahasa yang ketika Tuhan bicara kepada anak-anaknya dan ketika Tuhan bicara kepada Yesaya menggunakan bahasa Ibrani, di situ Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Sekali lagi saya mau ingatkan saudara tentang khotbah waktu yang lalu. Memegang tangan kananmu, memegang dalam bahasa Ibrani adalah hasak. Bukan sekedar memegang, tetapi mengikat diri dengan kita. Tuhan hasak dengan kita. Tuhan mengikat diri dengan kita. Jadi saudara Hilda bisa maju. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu, aku ini Tuhan. Aku ini pemenang. Aku ini murni sejatinya pemenang. Jadi sekalipun Tuhan tidur dia tetap menang. Sekalipun dia bangun dia tetap menang. Sekalipun dia ada musuh dia tetap menang. Tidak ada musuh dia tetap menang. Karena dia memang pemenang sejati. Dan Tuhan berkata, aku ikat diri dengan kamu. Saudara-saudara, kalau cuma sekedar pegang tangan kita bisa lepas. Tapi kalau Tuhan ikat diri dengan kita, kita mau kemana aja kita gak akan bisa lepas. Itu artinya hasak. Saudara bilang hasak. Tuhan ikat diri dengan kita. Jadi ketika Tuhan ikat diri di dalam kita, mengalirlah di dalam kita kekuatan untuk berani, untuk tetap teguh, dan untuk perkasa. Kuat di dalam iman, teguh di dalam iman. Dan saudara jadi orang berani. Hadapi apapun berani. Kuat imanmu, apapun. Karena apa? Tuhan asak.
Tuhan ikat diri. Kita muka dengan muka bertatapan dengan Allah. Saudara bisa bayangkan ketika kita berdoa muka dengan muka kita berhadapan dengan Allah. Kau punya apa Hilda? Ngomong dengan saya, kata Tuhan. Apa pergumulanmu? Tuhan asal dekat dengan kita. Itu prinsip. Ingat ini. Itu prinsip. Nah, sekarang kita baca firman Tuhan lagi. Slide berikutnya sebelum ini, setelah ini. Nah, Ulangan 28 ayat 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini prinsip saudara-saudara, ini inti dasar kita. Kita adalah orang level atas. Karena Tuhan telah mengangkat kita, menebus dan menguduskan kita. Aku jadikan kamu kepala, aku angkat kamu. Pikirkan perkara-perkara di atas. Karena engkau bukan lagi manusia duniawi, engkau bukan lagi manusia lahiriah, engkau manusia rohani. Engkau posisinya di mana? Di atas. Posisi level kita itu di atas. Ingat saudara-saudara, kalau kita ada di atas, firman Allah mengatakan apa? Gimana caranya? Firman Allah bilang, jika engkau dengarkan perintah Tuhan dan lakukan, kita akan tetap di atas. Tuhan tidak pernah desain kita menjadi orang di bawah. Bilang sama diri sendiri sekarang. Tuhan tidak pernah desain kita menjadi orang di bawah. Saya lebih gampang lihat saudara seluruhnya ketika saya di atas mimbar atau di bawah sini. Di atas. Saya bisa lihat kota Sukabumi jika saya di atas gunung tinggi. Betul? Saya bisa lihat mana sungai. Mana jembatan, saya bisa lihat mana lembah di atas gunung. Saya tahu tempat bahaya ketika saya di atas gunung. Tapi jika saya di bawah, saya tidak tahu tempat bahaya mana. Inti ini saudara, kita semua berada di mana? Di atas karena kita telah diangkat oleh Tuhan. Standar hidup kita di atas. Thank you Hilda. Sekarang, firman Tuhan selanjutnya. Ya. Saudara-saudara ada pesan penting dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Firman Allah mengatakan, ketahuilah, artinya saudara harus tahu, harus camkan, harus perhatikan baik-baik. Perhatikan bahwa
bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, perhatikan ini. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya tidak sedang berbicara beras akan naik harganya. Itu hal yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi firman Allah, Tuhan tidak sedang berbicara bahwa ekonomi akan ambruk, beras akan naik, orang akan mengalami kesukaran makan dan segala macam. Dalam bahasa asli, masa sukar. Dalam bahasa Yunaninya, ketika Tuhan turunkan itu kepada manusia, dalam bahasa manusia, Tuhan berkata masa sukar, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kata masa sukar. Tetapi ketika Allah bicara, dan tolong tulis itu, hari akan datang masa yang sukar, pakai bahasa Yunani yang artinya dua, berasal dari bahasa kalepos. Dua. Masa di mana kekuatan kita melemah. Dan yang kedua, masa di mana posisi kita yang di atas akan bergeser lalu jatuh ke bawah. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang di mana kekuatanmu akan melemah. Engkau sudah di atas posisi atas, engkau akan bergeser dan kemudian jatuh. Itu artinya. Sekali lagi, saya mau saudara menangkap pesan Tuhan ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, pada masa-masa saat ini akan datang kalepos padamu, masa di mana kekuatanmu akan melemah, lalu engkau yang sudah di posisi atas telah terima pengudusan, telah terima penebusan, engkau telah menerima pembenaran di dalam Tuhan, engkau mulai bergeser di dalam imanmu lalu jatuh. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib? Menebus kita dan pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu telah menaruh kita di dalam posisi di atas. Oleh sebab itu cara berpikir kita, gaya hidup kita, cara bicara kita adalah cara hidup orang kerajaan Allah. Ini inti dasar, sekali lagi. Kita berada di posisi atas. Kita tidak main di bawah, saudara-saudara. Kita gak main kayak orang dunia. Pikiran kayak orang dunia, ngomong kayak orang dunia. Kelakuan kayak orang dunia. Enggak, kita telah naik di atas. Kita disebut manusia rohani. Tuhan bilang pikir perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, akan datang masa di mana kekuatanmu akan melemah dan kita mulai bergeser dan jatuh. Dari mana kita tahu kalau kekuatan kita mulai melemah dan posisi kita mulai bergeser dan kita mulai jatuh? Dari mana? Dari mana kita tahu? Dari ketika kita mulai cinta diri. Apa-apa diri sendiri. Nomor satu, bela diri. Gak bisa, saya tidak terima diperlakukan seperti itu. Cinta diri. Orang yang mulai cinta diri, dia sedang bergeser dan sedang jatuh dan kekuatannya melemah. Makanya dia sulit hadapi hidup, sulit hadapi tantangan. Karena apa? Karena dia sudah di bawah. Lalu dari mana kita tahu
bahwa kita mulai kekuatan kita mulai lemah dan kita mulai jatuh ketika kita menjadi hamba uang. Di situ kekuatan kita memudar. Uang bukan masalah. Tapi jadi hamba uang itu masalah besar karena kita hina Tuhan. Tuhan sudah tebus kita kok. Kok kita nyembah ke uang? Tuhan bilang engkau jadi milikku. Kok kita menghamba diri sama uang? Kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan jadi hamba uang. Kalau kita cinta uang, kita pasti tidak mengasihi Tuhan, pasti. Tuhan sendiri sudah bilang, saingannya bukan setan. Setan itu sudah kalah, sudah dimatikan. Kepalanya sudah diremukkan, kekuatan terakhir aja. Dia bermain di sana sini, hancurkan sana sini, kekuatan terakhir. Setan sudah kalah kok, kuasanya sudah diikat oleh Kristus di atas kayu salib. Wah, haleluya. Oleh sebab itu ketika saya melayani satu keluarga yang dikutuk oleh keturunan, kutuk keturunan mati muda, mati muda, mati muda. Kritis sudah koma 2 minggu di rumah sakit. Dokter bilang gak ada harapan. Kami doa untuk melepaskan kutuk itu. Dan ketika kita doa melepaskan kutuk, kemarin saya dengar dia sudah pakai motor sekarang. Sudah kemana-mana naik motor. Hebatnya Tuhan. Tuhan bilang saingannya bukan setan, setan sudah kalah. Saudara gak perlu takut sama setan. Tuhan bilang saingan saya mamon. Apa itu mamon? Mamon dalam bahasa kita adalah ini saudara, kikir. Ini saudara yang kikir-kikir ini, pikir. Ini berarti saya kekuatan saya sudah melemah ini. Berarti saya sudah di bawah ini, kita kikir-kikir. Kalau kita tamak, serakah. Berarti kita sedang kehilangan kekuatan dan sudah ada di bawah. Periksa. Kita sedang berada di bawah dan kekuatan kita hilang. Karena kita jadi hamba uang. Apalagi selesai tidak. Membual. Ini orang yang suka bual-bual ini bertobat. Bual-bual ngomong begini, dengar begitu. Saudara lihat ada orang lagi jongkok nih. Langsung saudara, ini pembual, tukang bual bilang gini, dia beli sepatu murah, makanya rusak sepatunya. Padahal telapak kakinya lagi gatel. Dia lagi garuk-garuk kaki. Kita sudah nilai yang salah-salah ke orang. Ini orang bual-bual, berarti kita sedang ada di bawah. Kekuatan kita sudah mulai melemah. Kalau kita sombongkan diri kita, merasa saya bisa nih, nilai ini nggak bener nih orang ini nggak bener, ini nggak bener nih caranya harus begini, sombong itu berarti sudah di bawah. Kan fitnah sudah jelas, kamu tidak punya kekuatan. Makanya fitnah sana, fitnah sini, fitnah sana, fitnah sini, karena dia sudah di bawah, tidak ada kekuatan. Ya cari salah orang. Berontak kepada orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Dalam bahasa aslinya tidak memperdulikan kebenaran. Kebenaran ngomong apa dia tidak peduli. Periksa saudara-saudara. Jebakan ibadah modern adalah digiring kepada hiburan. Apa yang enak dilihat mata, enak fasilitas, AC, ruangan bagus. Wow, banyak orang. Jebakan kegelapan. Setan berusaha hancurkan. Yang pertama adalah ibadah kita dengan Tuhan. Dan digiring dalam masa-masa modern saat ini saudara-saudara. Supaya kita ibadahnya hiburan. Enak didengar telinga, merdu harus artis.
Harus yang suaranya bagus. Wah, musik keren. Di sini hadirat Tuhan tipuan. Mau dengar pengkhotbah bagus, yang humoris, pengkhotbah yang enak didengar. Saudara tahu, pengkhotbah yang bagus adalah lihat hidupnya, bukan kata-katanya. Lihat teladannya, bukan fasilitasnya. Kita digiring. Tidak peduli dengan kebenaran. Yang penting saya datang, enak buat saya, nyaman buat saya. Kita tidak sedang menyembah Tuhan. Saudara tahu ketika saudara datang ke gereja ini, saudara datang masuk dari pintu itu, saudara masuk di pintu itu, jangan cari lagu-lagu bagus. Jangan cari suara enak didengar. Jangan cari fasilitas musik yang merdu. Jangan. Jangan cari pendetanya siapa yang khotbah ya. Jangan. Ketika saudara masuk di dalam ruang ibadah ini, ibadah adalah saudara bawa hatimu kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu ibadah. Menyerahkan diri kepada Tuhan, itu ibadah. Dan dengar ketika firman Tuhan bilang, itu saya Tuhan, saya bertobat, tolong saya Tuhan, kuduskan saya, itu ibadah. Jangan saudara ditipu di dalam ibadah modern dengan hiburan. Kalau saudara kebiasa begitu, satu saat akan datang seperti COVID. Blok. Kita gak bisa ibadah. Semua harus di rumah-rumah sendiri. Nah, kenapa? Kita tidak terlatih membawa hati kita kepada Tuhan. Kita tidak terlatih bertobat. Kita tidak berlatih menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berlatih dilayani, lahiriah, fasilitas, enak dilihat, enak didengar telinga. Dan itu membuat kita ada di bawah, kekuatanmu melemah. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita dengar khotbah, bagus, lalu bertobatkah? Lalu taat firman Tuhan kah? Atau tidak? Itu tidak menyembah Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tapi dengan kekuatan dengan diri sendiri. Cari yang enak bagi diri sendiri. Oleh sebab itu pulang gereja kosong. Hati kosong. Karena kita sudah ada di bawah. Sudah gak punya kekuatan. Dikiring kemana setan mau bawa. Terpesona dengan hal-hal yang lahiriah dan jasmani. Kita sudah di bawah. Inilah masa sukar. Ketika engkau sudah melemah kekuatanmu. Dan engkau sudah ada di bawah. Jika engkau tidak tahu mengasihi, gak bisa sayang orang, tidak mau berdamai, suka jelek-jelekan orang, bertobat, tidak dapat mengekang diri, lakukan apa yang mau, semua mau-mau, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang. Hari Jumat kemarin saya khotbah tentang apa hubungan doa dengan gosip. Ketika saya menyelidiki itu,
Saya seperti sedang menaruh hati saya di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan periksa hati saya, periksa Tuhan. Apa saya sedang di situ? Ada. Firman Tuhan bilang, hendaklah engkau cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Cepat mendengar, bahasa aslinya cepat mendengar, artinya siap dengar berita. Kita cuma senang dengar berita bagus-bagus. Kamu hebat, kamu pinter, wah luar biasa kamu. Tetapi ketika orang bilang kamu jelek, kamu nggak bener, kamu begini-begini, wah dengar berita itu, kita mulai goyang. Tuhan bilang siap sedia, dengar berita nggak baik, siap. Jangan cuma mau terima berita bagus, kasak kusuk siap. Lambat untuk berkata-kata, cerna dulu. Dengar berita ini jangan emosi. Jangan bergerak semau-mauan, cerna dulu. Jangan gampang dihasut. Lambat untuk marah. Apa hubungannya dengan doa? Tuhan bilang, kalau kamu punya hati masih gak siap dengar berita-berita seperti itu, kau benci dengan orang ini, benci dengan orang itu, bagaimana kau bisa datang ke mezbah Allah dan berdoa? Taruh persembahanmu dulu dan bilang, Tuhan saya belum beres ya, saya taruh dulu. Saya balik, saya akan bereskan dengan orang itu. Banyak orang bilang, saya gak mau ke gereja. Gak enak orang itu. Ketemu di sinagog itu sama-sama, gak enak. Tuhan bilang taruh dulu. Bukan keluar dari sinagog itu. Bukan keluar dari mezbah itu. Bukan keluar dari bait Allah itu. Taruh persembahanmu, tinggalkan di situ. Lalu kau bereskan dengan orang lain. Setelah itu kembali di hadapan Tuhan. Doa orang-orang yang telah beres. Dia siap dengan berita apapun. Tuhan akan berkati dan jawab doanya. Saudara-saudara yang kasih, periksa diri kita. Kita sedang melemah gak kekuatan kita? Kita sedang melemah gak? Kalau kita berlagak tahu, wah ini harus begini, harus begitu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berarti kita sedang berada di bawah. Secara lahiriah, mereka jalankan ibadah. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bahasa aslinya memungkiri kekuatannya adalah menolak pemberian Tuhan. Wow. Saudara, ketika saudara masuk gereja ini, di alam roh Allah sudah kasih pemberian. Sudah kasih semua pemberian. Kekuatan, kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan, pertobatan, semua. Anugerah kekudusan, Tuhan sudah siapkan. Kita masuk gereja. Yang mimpin pujian kanan, si singernya Mas Nugroho. Siapa Mas Nugroho? Ketika saudara begitu, ada kabut gelap yang membuat pemberian Allah tidak bisa turun kepadamu. Saudara masuk di gereja, pemberian dari Tuhan sudah disediakan. Allah bilang gini, wow aku berkirang karena engkau aku akan beri buatmu, aku kasih. Sukacitaku melihat engkau masuk dalam rumahku, aku beri buatmu. Saudara duduk, ya ampun, bocor. Gimana sih ini? Ini gereja gak beres. Selubung gelap menutup berkat. Karena apa? Orang-orang itu menolak pemberian Allah. Sibuk dengan hal-hal lahiriah. Orang yang datang ke tempat ini lalu bilang, Tuhan aku rindu engkau, siapapun yang WL, siapa singernya, apapun aku rindu engkau Tuhan. Dia terima pemberian Allah. Orang yang lemah, yang ada
di bawah, lahiriah jalankan ibadah, tapi hakikatnya mereka menolak pemberian Allah. Rugi, saudara. Kenapa? Kita nggak bisa bedakan mana hiburan yang lahiriah, yang kedagingan, yang parahnya Tuhan tidak ada di situ, dan mana hiburan, mana ibadah yang sungguh-sungguh. Kenapa kita tidak bisa bedakan ya? Karena sudah ada di bawah. Tak punya kekuatan untuk tajam menilai. Ada satu ayat firman Tuhan bilang begini. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi dia tidak bisa dinilai oleh yang lainnya. Manusia rohani punya ketajaman lihat segala sesuatu. Ketika dia tajam lihat di situ, dia bukan mengolah dengan pikirannya, bukan mengolah dengan logikanya, dia mengolah dalam kebenaran. Dia bilang, Tuhan, apa maksudmu dengan peristiwa ini? Tuhan sedang bukan bentuk orang lain, bentuk saya kok. Itu manusia rohani. Dia tidak cinta diri, dia nilai segala sesuatu, tapi kemudian berpulang kepada dirinya dan berkata, Tuhan sedang bentuk saya. Kenapa saya menikah dengan Pak Richard? Sempurna dia? Tidak. Saya istri sempurna? Tidak. Kenapa? Manusia rohani menilai segala sesuatu. Saya tahu kenapa harus begitu. Karena saya orang yang sangat-sangat tidak bisa dikendalikan berkaitan dengan jiwa. Saya bisa keluar rumah jam 2. Saya bisa nginep berbulan-bulan. Saya bisa lupa rumah gara-gara pelayanan. Harus ada orang yang rem saya. Karena saya bisa mati muda. Urusan yang usir setan di mana-mana. Enggak pernah pulang rumah. Oleh sebab itu Tuhan siapkan seorang suami yang tegas. Enggak bisa mah. Tidak boleh. Untuk jaga saya. Supaya tidak mati muda. Karena terlalu liar. Manusia rohani lihat semuanya. Berpulang kepada apa maksud Tuhan. Bukan lihat, Pak Richard larang-larang pelayanan. Ini rohani loh. Ini pelayanan tidak boleh dilarang. Lihat maksud Allah apa ya. Itu yang membuat saya tentram dalam pembentukan apapun. Saya tidak marah, saya tidak keluar dari mana-mana. Karena saya tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau ibadah kita cuman mau enak dilihat, enak didengar, bagus khotbahnya, tapi tidak dilakukan, percuma. Saudara tahu di RRC, saya lupa namanya. Tetapi sampai saat ini orang itu masih hidup. Dia penulis buku yang berjudul Manusia Allah. Dia seorang pemimpin gereja rumah di RRC. Di dalam penderitaan yang luar biasa, luar biasa. Ketika mereka sedang berkumpul secara diam-diam di dalam perkumpulan yang sangat sunyi supaya jangan ada tentara pemerintah yang tangkap mereka, karena mereka kalau ketangkap kekristenan di RRC akan dipenjara atau dibunuh. Nah, jadi mereka diam-diam. Ketika mereka sedang menyembah Tuhan diam-diam, Alkitab ini tidak pernah dibawa satu buku, saudara-saudara, tidak pernah. Satu orang robek Alkitabnya lembar-lembar dibagi. Jadi nanti yang bilang gini, saya dapat Mazmur 22, ada yang punya Mazmur 23, oh saya sudah hafal di luar kepala.
Itu yang terjadi di RRC. Satu saat ketika mereka sedang ibadah, persekutuan, beberapa sahabat mereka keluar. Sahabat keluar. Ternyata lapor sama tentara pemerintah bahwa di jalan sana, di rumah itu ada persekutuan orang Kristen. Ini sahabatnya lapor ke tentara pemerintah. Datanglah tentara. Bruk. Dibongkar. Ditangkep-tangkepin. Disiksalah orang ini, dipenjara dan disiksa. Dari mana ketahuan kalau rumah itu dipakai untuk tempat doa? Dari sahabat mereka. Mereka dipenjara dan disiksa. Mereka marah enggak? Tidak. Inilah ibadah. Diperlakukan orang seperti itu. Dihianati dari belakang. Ditangkap. Dipenjara. Disiksa. Marah. Siapa yang lapor? A dan B. Marah. Tidak. Mereka bilang apa? Kami menerima anugerah Allah, kasih karunia Allah untuk mengambil bagian dalam penderitaan salib. Mereka nyebut A dan B, marah dengan A dan B. Tidak. Kenapa kita mudah marah satu dengan yang lainnya? Mereka fokus kepada maksud Allah apa buat saya. Mati, gak masalah. Kita punya surga saudara-saudara. Gak usah takut mati. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih sangat muda. Saya belum sekolah Alkitab waktu itu. Saya pamit kepada mami saya sambil bawa gitar. Dan harus jalan kaki. Jalan kaki. Berkilo-kilometer. Menuju ke Bumi Ayu Kopeng. Mas Antoni tahunya. Bumi Ayu Kopeng. Kalau kita bicara mau ibadah enak dilihat, enak didengar, yang kursinya nyaman. Hari itu saya bertahun-tahun melayani orang-orang yang ke gereja tidak pakai sepatu. Tidak duduk di sini, di balai-balai. Beberapa tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan kalau kami nyanyi harus setengah mati karena apa? Kami harus mengandalkan hanya tempat templok. Kalau orang Jawa bilang templok apa? Templok itu apa namanya? Pelita. Pelita. Enggak pakai lampu. Ibadah, saudara-saudara. Enak dilihat? Tidak. Enak didengar? Tidak. Tapi dari kelompok Bumi Ayu itu, beberapa sekarang sudah jadi pendeta dan hamba Tuhan. Karena ibadah mereka adalah serahkan diri. Bukan cari siapa-siapa. Mereka datang cari Tuhan dan serahkan diri. Oh Tuhan Yesus, tolong biar kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Paham bahwa ibadah adalah cari Tuhan, menyembah Dia, membawa hidup kita. Tidak lihat kanan dan kiri apa yang kau lakukan untuk saya, nggak penting. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hidup saya serahkan untuk mendampingi saudara. Untuk mengenal ibadah yang benar. Serahkan hidup saya saudara untuk Tuhan. Dampingi puluhan tahun. Ketika saudara di lembah paling bawah saya angkat untuk maju di dalam Tuhan. Karena saya tahu ada berkat luar biasa. Ketika kita berada di atas. Kita nikmatin kuasa, kemuliaan, kemenangan.
kasih. Orang-orang di atas memiliki hati luas untuk ngampunin. Orang-orang di atas yang memiliki kemampuan jeli untuk lihat setiap peristiwa. Tidak salahkan orang, tidak salahkan keadaan. Tapi berkata Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan buat saya. Ibadah itu artinya kekudusan. Pemberian Tuhan. Saudara nggak perlu puasa 7 hari, 7 bulan, 7 tahun untuk jadi kudus. Kudus itu pemberian Allah. Ketika kita bilang Tuhan saya punya hidup. Serahkan kepadamu, ampuni saya punya dosa. Dan tuntun saya di dalam ketaatan firman. Saudara terima pengudusan Allah. Pemberian. Gak ada orang bisa kudus berjuang dengan kekudusan. Saya mau ke gereja A, ke gereja B, gereja C, gereja D. Saya akan menerima kekudusan. Kalau hari Minggu saya 7 kali ibadah dari pagi sampai malam, maka saya kudus. Tidak bisa. Kekudusan itu pemberian Allah. Saudara-saudara, Allah itu ada. Tuhan itu pemenang. Dia perkasa. Dia ikat diri dengan kita. Kalau kita lagi ada di bawah, Tuhan di mana? Ikut di bawah. Tapi Tuhan terpengaruh dengan bawah? Tidak. Dia terus menunggu sampai kapan kita bertobat. Sampai kapan kita berkata, baik Bapak, saya serahkan hidup saya mau taat sama firman Tuhan. Baru kemudian kita naik kembali ke atas. Kenapa kita jadi orang sering cengeng menghadapi hidup? Gampang berubah. Gampang terhasut sama perasaan. Karena kita sedang ada di bawah. Gak punya kekuatan untuk bertahan. Orang semua nih hari Minggu nih pada ke gereja nih. Wah, di seluruh dunia miliaran orang pergi ke gereja. Apa mereka jadi kudus? Enggak. Apa mereka ibadah nih pulang lalu jadi orang saleh? Enggak. Semua orang ke gereja, tapi apakah mereka hidup setiap hari kudus? Enggak, belum tentu. Kenapa? Karena berada di masa yang sukar, di mana kekuatannya melemah dan berada di posisi bawah. Hari ini periksa diri. Kehormatan itu pemberian Allah. Tidak perlu diusahakan, pemberian Allah. Oleh sebab itu Tuhan bilang, pikiranmu harus berubah. Berpikirlah sebagai orang terhormat. Omonganmu harus berubah. Ngomonglah sebagai orang terhormat. Perilakumu harus berubah. Lihat di atas, perilakumu harus berubah. Karena engkau anak Allah, hidupmu harus terhormat. Semua berpulang kepada ketaatan kepada firman. Kalau tidak mau terima kekudusan, jangan harap hidup kudus. Lalu di ayat yang terakhir, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka menolak pemberian Allah. Yang terakhir bilang apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Jauhilah mereka itu. Dalam bahasa aslinya Yunani, tautos. Itu bukan jauhilah namanya A, B, C, bukan. Tetapi jauhilah perilaku demikian. Karakter demikian. Jauhi cinta diri. Jauhi jadi hamba uang. Jauhi membual. Jauhi sombong. Stop saudara-saudara. Jauhi jadi pemfitnah. Mulai
yang berontak-berontak orang tua, mulai jauhi sifat itu. Yang tidak peduli dengan kebenaran, bukan agama, dalam bahasa aslinya kebenaran. Tidak peduli kepada kebenaran, jauhi. Jauhi. Tidak berterima kasih, belajar berterima kasih kepada siapapun. Jauhi sikap tidak mau berdamai. Jauhi sikap yang tidak suka, yang suka menjelekan orang. Jauhi. Jauhi. Kita suka jelek-jelekan orang, kita di bawah. Kekuatan kita memudar, melemah. Jauhi sikap garang. Jauhi tidak suka yang baik. Yang suka-suka berkhianat, jauhilah sikap demikian. Yang sering pikir cepat, sumbu pendek, bertobat, jauhi sifat demikian. Berlagak tahu, jauhi. Jauhi turuti hawa nafsu dan mulai belajar turuti Allah. Jauhi ibadah lahiriah. Ibadah kita dibentuk untuk memberi bagi Tuhan, menyerahkan diri bagi Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Jauhi memungkiri kekuatan ibadah dan menolak pemberian Allah. Jauhi semua itu. Jauhi masa sukar ini. Berpaling dan tinggalkan. Dengan cara ini, Tuhan akan mengangkat kita di atas. Engkau telah diangkat. Itu desain awal. Jadi kalau kita di bawah, bukan desainnya Allah. Itu desainnya kegelapan untuk makin lama makin jauh ke bawah. Masuk dalam pusaran kegelapan, hilang. Desain Allah adalah kita di atas. Semakin kuat di dalam iman. Teguh di dalam kebenaran. Kuat untuk terus berubah lewati pembentukan. Enggak cengeng. ...2026 kali dengar khotbah nggak berubah. Berarti kita sedang di bawah. Saudara, setiap hari Allah membuka hari dengan penyediaan yang luar biasa. Banyak di antara saudara telah ditolong oleh Tuhan setiap hari. Tuhan menyediakan berkat. Dia tumpukan semua berkat di langit. Ketika dia lihat anak-anaknya, dia bilang, nanti aku beri buat kamu ya nak. Ini kekayaanku, ini kemuliaan surga. Aku beri, ini jawaban-jawaban doa. Aku beri untukmu. Tiap hari. Bangun pagi. Bukannya mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Buka handphone. Scroll. Itu namanya cinta diri. Tuhan bilang, ya ampun nak. Ini bahasa saya ya. Aku sudah sediakan berkat bagimu. Ambil kalkulator hitung. Aduh, gimana ini caranya kurang? Pinjam siapa ya? Gimana caranya? Saudara, Tuhan sudah sediakan berkat. Saudara jadi hamba uang. Cari cara dengan cara sendiri, bukan cari Tuhan. Lagi kerja, dapat WA. Wah, mulai mau jelekin, ini orang ini, wah memang begitu dia. Waduh saudara-saudara. Itu awan gelap, langit berubah menjadi tembaga. Berkat yang Tuhan sediakan bagi kita tertutup. Hari ini saudara tangkap apa yang Allah mau.
Apakah saya sedang melemah kekuatan saya? Apakah saya sedang ada di bawah? Saya punya karakter-karakter itu. Susah berdamai dengan orang. Cinta diri, hamba uang, membual, sombong, fitnah, berontak orang tua. Anak-anak berontak orang tua. Tuhan sudah kasih kamu hikmat, kepintaran, kamu bakal sukses. Tapi kerjanya berontak sama orang tua, ketutup. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana kekuatan kita melemah dan kita bergeser dari iman, lalu jatuh ke bawah, berada dalam pusaran terus cinta diri, hamba uang, membual, sombong. Allah tunggu sampai kita bertobat hari ini, bertobat. Tuhan, saya sedang ada di bawah, saya sedang hilang kekuatan. Hari ini saya mau kembali kepadamu. Tuhan berkata, aku Tuhan akan mengangkat engkau. Aku akan mengangkat engkau. Desainku engkau tidak di bawah tapi di atas. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Dan kau lakukan dengan setia. Lakukan aja. Lakukan dengan setia. Maka saudara akan berada di atas. Kemampuan hidup kuat, iman kuat, teguh hati, berani, perkasa. Saudara akan menikmati kemenangan, kuasa, kehormatan karena kita di atas. Kalau saudara orangnya katakan hari ini, Bapak, saya mau kembali kepadamu untuk mau taat kepada firman. Saya tidak mau tinggal di bawah. Saya tidak mau kekuatan iman saya melemah. Saya tidak mau, saya mau engkau pulihkan saya. Tim musik akan maju ke depan. Ini yang akan kita lakukan. Kita memperbaiki ibadah kita dengan berkata, ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku. Ku bawa yang terbaik dari hidupku, penyembahanku bagimu. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa di hadapan Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku, amin, melalui pujian.
antara saudara berkata, Tuhan, saya sedang berada di bawah. Kekuatan saya mulai melemah. Saya hidup dengan pikiran yang lahiriah dan jasmani. Saya berputar-putar dengan kelemahan dan pertempuran. Hari ini saya tahu kebenarannya. Angkat saya kembali. Saya mau bertobat. Saya mau tinggalkan semua yang salah. Perilaku-perilaku yang salah. Saya mau bertobat. Tuhan tolong baharui saya. Saya mau menikmati kembali hidup di dalam kekuatan. Kekuatan keteguhan hati. Keberanian dan keperkasaan karena Engkau hasak. Engkau pegang tangan saya, Engkau ikat diri dengan saya tidak pernah ditinggalkan. Ketika saya taat kepada firman, maka seluruh kemuliaan, kehormatan, kuasa Allah menaungi saya. Saya rindu berada di sana. Saya ingin menjadi orang-orang di level atas manusia rohani. Berkati saya Tuhan. Kalau saudara orangnya angkat tangan di hadapan Tuhan. Oke. Kalau saudara orangnya angkat tangan. Kalau saudara orang yang berkata, Tuhan, angkat saya. Saya ingin menikmati kekuatan di dalam-Mu. Iman saya kuat dan dibaharui Engkau. Saudara orangnya angkat tangan di hadapan Tuhan. Lalu maju ke depan. Maju ke depan saudara. Ku bawa kepada. Inilah ibadah. Ketika saudara membawa hidup saudara kepada Tuhan. Dikuduskan oleh firman. Oleh kebenaran. Bertemu dengan Allah. Haleluya. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Amin. Melaluimu ku bawa kepadamu. Saya minta hamba-hamba Tuhan akan tolong untuk berdoa. Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu. Ini ibadah kami Bapa di hadapan. Sucikan kami ya Allah. Persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Haleluya. Melaluimu takkan pernah ku bawa. Haleluya. Yes. Baharui kami Allah. Baharui Tuhan. Baharui Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami. Yesus Tuhan. Di altar-Mu Allah. Yesus. Yesusku terima korban syukurku. Yesus yang haleluya. Yesus sebagai persembahan. Kita menyembah, semua menyembah Tuhan. Haleluya. Mulia nama-Mu Allah. Gloria. Hosana Bapa. Ditinggikan Engkau. Kami pulihkan oleh kuasa, pulihkan oleh firman kebenaran Yesus. Haleluya, haleluya. Semua saudara menyembah Tuhan,
menyembah Tuhan, memuliakan Dia, mengucap syukur. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Saya menyerahkan hidup saya. Baharui saya Allah. Haleluya. Haleluya. Yesus glory, Bapa ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ajaib Hosana. Terima kasih Allah. Engkau Allah yang menjamah kami, pulihkan kami, pulihkan kami, awak kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Glory, syukur, glory Allah. Haleluya. Syukur Yesus. Yesus. Ajaib. Haleluya.
adalah Allah yang berkuasa, penolong kami. Haleluya. Yesus, namamu, kuasamu, kasihmu besar, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu besar, Kau yang layak ditinggi, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggi, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mengikat diri dengan kami adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, penolong kami, Allah yang berkasa. Yang mengikat diri dengan kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Yang mengikat diri dengan kami adalah Allah yang dekat dengan kami saat ini. Bapa, Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau angkat kami Bapa keluar dari lingkaran yang terus mau menenggelamkan kami. Dunia sedang hancur dalam keinginannya. Tetapi Tuhan angkat kami. Kami memutuskan untuk mendengar firman, mentaati firman. Angkat kami Bapa untuk kami berada di atas. Kami adalah manusia rohani. Paharui kekuatan kami Allah. Paharui Tuhan di dalam hadirat-Mu. Paharui. Dan kami belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Kerjakan Allah. Karena Engkau Allah yang paling tahu yang terbaik buat kami. Jangan sampai kami kehilangan begitu banyak berkat Tuhan. Karena kami terus berputar-putar dengan apa yang duniawi. Tuhan lepaskan kami dalam nama Yesus. Semua perilaku yang menyimpang. Perilaku manusia yang ada di bawah. Kami mau Tuhan lepaskan semua di dalam nama Yesus. Kami mau berpaling, tinggalkan itu. Kami sepakat untuk hidup di dalam firman. Di dalam ketaatan kepada firman. Demikianlah janji firman-Mu. Engkau akan mengangkat kami untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Karena kami menetapkan diri kami untuk mendengar firman dan melakukannya dengan setia. Kami mau untuk memikirkan perkara-perkara di atas di mana Engkau ada dan bukan perkara-perkara di bumi. Karena kehidupan ini nilainya kekal. Terpujilah Allah. Sampai kepada kekekalan. Kami ada sampai kekekalan. Dan tidak ada yang dapat ambil kami dari tangan Tuhan. Kami memiliki kekekalan di dalam Engkau. Hidup kami akan kekal di dalam Engkau. Kami pegang dengan iman Tuhan. Engkau Allah yang hasak mengikat diri dengan kami. Sedang mengangkat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mau jadi orang-orang yang menang Bapak Ibu Saudara, tidak mau jadi orang-orang yang di bawah. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami menyambut dengan sukacita, kami percaya bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kami juga mau mengingatkan bahwa GSJ Karismata mengadakan ibadah Minggu 2 kali. Pagi jam 8 pagi dan kemudian sore jam 5 sore di tempat ini. Dan kami juga mau terus mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan mendorong untuk mari kita sama-sama menghadiri menara doa yang diadakan pada hari Jumat jam 7 malam. Kalau tidak
hujan Bapak Ibu Saudara kita semua kumpul di gereja. Tetapi kalau hujan kita semua online, Bapak Ibu Saudara lewat Zoom. Kemudian kami juga mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti tes karunia dan belum mendapatkan hasil, harap selesai ibadah ambil hasil tes karunia tersebut. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam minggu berjalan ini tanggal 10, 11 dan juga 12, lebih tepatnya hari Selasa, Rabu dan Kamis, kita akan adakan kelas via Zoom tentang tes karunia Bapak Ibu Saudara, tentang kelas-kelas karunia Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil hasil tes karunia, boleh ambil di kantor setelah ibadah. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami menginfokan bahwa pada tanggal 28, tepatnya hari Sabtu di bulan Februari, 28 hari Sabtu bulan Februari, yaitu bulan ini, itu akan ada ibadah pasutri Bapak Ibu Saudara. Akan ada ibadah pasutri. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa pasutri Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini suaminya sedang tidak hadir atau istrinya sedang tidak hadir, mari sama-sama kita menghadiri acara ini Bapak Ibu Saudara. Dan kami juga mendorong bagi setiap anak-anak muda Bapak Ibu Saudara yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, untuk mari kita juga mengikuti kelas ini Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi anak-anak muda atau dewasa muda yang akan mengikuti, yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, itu juga mari kita bisa ikut kelas pasutri ini Bapak Ibu Saudara. Demikian Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau Allah yang sangat baik. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali meneguhkan kami Bapa, yang kembali menguatkan kami dan yang kembali mengajar kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada yang akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, ada yang akan memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Engkau memberkati setiap pemberian kami Bapa. Tangan-tangan yang memberi Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita, dengan penuh kerelaan Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Tiang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan yang sudah memberi. Sama-sama berdiri. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan, sama-sama katakan, hati yang gembira adalah obat, yang manjur. seperti obat Apa Bapak Ibu Saudara? hati yang Haleluya. Tapi semangat yang keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira,
mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan yang begitu sempurna kepada kami yang selalu rajin dan selalu setia beribadah kepada Tuhan. Karena waktu kami berada di rumah Tuhan, kami beribadah. Waktu kami berada di surga, kami juga beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Betapa terhormatnya kami ketika kami mengambil waktu yang terindah, yang terbaik bersama dengan keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ibadah ini telah selesai dan kami berdoa agar sepanjang kegiatan minggu yang baru ini Tuhan akan memberkati kami, baik kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga, bisnis kami, mata pencaharian kami, sekolah pendidikan anak kami diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana untuk kedepannya Tuhan akan memberkatinya agar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang membawa sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan, mengarahkan pandangan, keyakinan, pengharapan saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. El Shaddai.